Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furqon di channel Arif Furqon. Pada kesempatan kali ini Kak Furqon akan membahas materi kelas 12 SMA yaitu bab peluang. Pada video ini akan terbahas subbab pembahasan soal peluang bagian yang pertama ya teman-teman. Jadi ini merupakan bagian dari matematika wajib. Untuk adik-adik atau teman-teman yang baru bergabung atau baru menonton video di channel ini, kalian bisa cek deskripsi video karena sudah terbahas lengkap materi tentang bab peluang ini ya teman-teman. Oke, sudah siap? Kalian bisa berdoa dulu dan menyiapkan alat tulis kalian supaya kalian bisa mencoba beberapa soal yang sudah Kak Furqon sediakan di akhir video nantinya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya teman-teman. Oke, ini soal latihan bab peluang. Oke, langsung kita ke soal yang pertama. Oke, kalian perhatikan di situ. Banyak sandi yang dapat dibuat dengan menyusun. Nah, di situ kita disuruh menyusun ada 3 bendera putih, 3 bendera hijau, dan 2 bendera biru pada sebuah tiang yang terdiri dari 8 bendera. Nah, banyak susunannya bagaimana teman-teman? Oke, kalian perhatikan di sini adalah benderanya itu banyak yang sama ya teman-teman. Jadi ini merupakan materi permutasi. Nah, kita tulis dulu ya teman-teman. Ini adalah permutasi dengan unsur yang sama karena ada banyak unsur yang sama di situ. Oke. Permutasi dengan unsur yang sama. Nah, kita tulis di sini. Unsur sama. Nah, ada yang sama, benderanya banyak yang sama. Oke, masih ingat formulanya teman-teman? Oke, kita tulis dulu ya formulanya. Formulanya adalah jadi kalau teman-teman menjumpai N permutasi kemudian ada unsur-unsur yang sama, katakanlah K, L sama M, katakanlah ini ya. Berarti ini rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan unsur-unsur yang sama tadi tentunya ya. K faktorial dikali L faktorial dikali lagi M faktorial, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sehingga kalau kita cermati soal yang pertama ini, berarti N-nya berapa teman-teman? N itu kan totalnya, berarti totalnya adalah 8, berarti ini N-nya. Oke, kemudian bagaimana dengan unsur-unsur yang samanya? Berarti K-nya berapa? Katakanlah yang putih K-nya ya. Berarti ini kita tuliskan ini K, K-nya 3. Kemudian L-nya berapa? L-nya misalkan yang hijau. Berarti ini L. Kemudian yang terakhir adalah biru. Berarti ini M-nya. Oke, gampang sekali. Oke. Kemudian setelah kita paham konsepnya, kita langsung aja eksekusi. Kita hitung aja ya kan. Banyaknya sandi yang disusun itu adalah langsung aja. Berarti banyak sandi ya kan. Oke, kita tulis. Banyak sandi yang dapat disusun itu adalah kita tuliskan sebagai sama dengan gimana teman-teman? 8 faktorial, 8 permutasi, berarti 3, 2. Kita tulis 3 sama 2. Seperti ini teman-teman. Oke, gampang ya. Berarti sama dengan kita tuliskan sebagai gimana? 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial dikali lagi dengan 2 faktorial. Seperti itu teman-teman, gampang. Kemudian kita modifikasi yang atas supaya tidak terlalu besar ya. 8 faktorial itu kan banyak. Kita modifikasi jadi 3 faktorial. Kenapa 3 Kak? Karena bawahnya unsur yang terbesar adalah 3. Jadi nanti 3 faktorial kali kita tuliskan biasa ya. 4, 5, 6, 7 sama 8 dibagi dengan 3 faktorial kita yang depan kita tulis saja 3 faktorial. Kemudian yang belakang 3 faktorial itu kan 6 teman-teman. Kita ganti ya. 6 2 faktorial itu kan berapa? 2. Seperti ini. Kemudian kita coret yang bisa dicoret. Oke, kita coret yang bisa dicoret. Jadi ini coret 6-nya juga coret 2 sama 4 bisa ya, bisa 2, boleh ya, boleh. Ini 2 ya. Oke, berarti 2 kali 5 kali 7 kali 8. Nah, 7 kali 8 kan 56. 56 dikali 10. Nah, berarti sama dengan berapa?
sama dengan berapa? Yuk, 560. Oke, ada 560 buah sandi yang bisa dibentuk dari bendera ini. Oke. Oke, ini adalah jawaban akhir dari kita. Oke, gampang ya kan? Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, karena sudah ketemu jawabannya. Oke, kita kasih tanda ya, tanda cinta dulu lah. Oke, biar semangat ya kita. Oke, kita kasih tanda cinta dulu. Oke, kasih senyum ya. Yuk. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya ya teman-teman. Oke, soal berikutnya. Nih, soal berikutnya ini teman-teman perhatikan, di sini ada suatu keluarga terdiri atas 6 orang. Banyak cara mereka duduk pada kursi yang berderet. Berderet itu berjajar ya teman-teman. Dengan syarat ayah dan ibu itu harus duduk berdampingan. Bagaimana ini? Ini poinnya di sini ya teman-teman. Jadi ayah sama ibu ini tidak mau dipisahkan ya teman-teman. Yaitu dia wajib duduknya itu berdampingan. Oke, berdampingan. Kita tulis sih berdampingan. Oke. Bagaimana ini teman-teman? Langsung saja kita gambarkan keadaannya itu bagaimana sih soal ini. Kita analisis dulu. Jadi kalau peluang teman-teman harus pintar menganalisis soal ya teman-teman. Maksudnya soal ini gimana? Seperti itu. Jadi tidak hanya paham rumus ya. Oke, kita buat misalkan bener-bener itu sebagai orangnya ya teman. Keluarganya ada 6 ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah pas ya. Tapi nanti ada syaratnya. Syaratnya kan ada 2 orang yang berdampingan. Oke, ini adalah kita satukan. Kita istilahnya kita kelompokkan ya kan. Jadi dia tidak mau dipisahkan. Oke, jadi ini katakanlah ini ayah dan ibu. Ayah dan ibu ini. Oke. Jadi nanti dalam kasus ini itu ada berapa bagian sih? Ada berapa bagian ini? Kita hitung ya, teman-teman. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bukan 6 lagi, tapi ada 5 ya kan. Ada 5. Mengapa Kak? Ya itu kan sudah dijadikan 1. Berarti ada, kita tuliskan teman-teman, ada 5 bagian. Seperti ini. Ada 5 bagian. Seperti ini. Oke, bisa dipahami? Oke, jadi langsung aja kita eksekusi. Jadi nanti untuk menghitung banyaknya cara, kalau permutasi keseluruhan kan tinggal difaktorialkan ya. Misalkan ada 10 bagian, berarti kan jawabannya 10 faktorial, seperti itu ya. Oke, jadi nanti langsung kita eksekusi bahwa banyak caranya. Oke, banyak cara mereka duduk berdampingan, berarti ini permutasi keseluruhan. Oke, banyak caranya itu sama dengan berapa? 5. Gimana? Oke, kita tuliskan sebagai 5 faktorial. Oke, 5 faktorial. Tapi jangan lupa dikali dengan ini kan bisa bolak-balik sebanyak berapa? 2 faktorial gitu. Mengapa kok 2 faktorial, Kak? Karena orangnya ada 2. Misalkan ada 5 yang dikelompokkan, berarti dikali 5 faktorial. Seperti itu. Kan nanti ada bolak-baliknya, teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, jadi nanti ini berarti 5 faktorial kali 2 faktorial berarti 120 dikali dengan 2. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya adalah 240. Oke, cara seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke, gampang. Oke, ini karena sudah ketemu jawabannya ya. Oke, sudah ketemu jawabannya, berarti kita kasih dengan apa? Kita kasih dengan senyumnya ya kan. Kita kasih senyum dulu lah. Oke, kita kasih senyum. Iya, oke. Gampang sekali. Yuk, oke. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Insya Allah soal yang terakhir kita hanya membahas 3 soal. Oke, di bagian pertama ini ya. Oke, soal yang terakhir insya Allah. Oke. Ini ada soal yang ketiga ya teman-teman. Ada dari 5 pria dan 3 wanita. Oke, jadi ada 5 pria dan 3 wanita. Akan dipilih susunan panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Jadi masing-masing 1. Tapi ada ketentuannya, sekretarisnya itu wanita, bendaharanya harus pria. Tapi ketuanya bebas ya teman-teman. Oke, kita analisis dulu soalnya ini. Berarti kan yang pertama ada 5 pria gitu ya. Ada 5 pria sama 3 wanita atau 3 wanita seperti ini. Berarti orangnya ada berapa? Kita tuliskan orangnya totalnya kan ada berapa?
8, ada 8 orang. Oke, ada 8 orang. Kita tuliskan seperti ini, teman-teman. Oke, ada 8 orang. Kemudian teman-teman perhatikan di sini apa pemilihannya itu bagaimana? Berarti kan akan dipilihnya itu ada satu ketua, ya kan? Ada satu ketua, kemudian ada sekretaris atau S, seperti ini ya. Sekretaris. Kemudian yang terakhir ada bendahara atau B, seperti itu. Bendahara atau B. Nah, seperti ini. Oke. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Jadi nanti ini kalian perhatikan, teman-teman perhatikan di sini apa sekretarisnya kan harus wanita. Nah, kita tulis aja di sini S-nya itu harus W. Nah, ini harus W. Bendaharanya itu harus pria, berarti pre. Kalau ketuanya gimana, Kak? Nah, ketuanya bebas. Nah, kita tuliskan aja bebas. Bebas itu dalam hal itu bisa aja pria bisa wanita ya. Dia tidak menginginkan harus ini ya kan. Dia itu harus bebas. Seperti yang penting ada ketuanya. Jadi nanti langsung saja kita permutasikan saja. Tapi ini apa sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi kalau kita ngitung peluang atau banyak cara itu kita hitung yang ada aturannya dulu. Yang bebas itu biasanya akhir-akhir. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti banyak susunannya, banyak susunan apa kepanitiaan ini yang mungkin itu adalah kita perhatikan. Yang pertama kita memilih sekretaris. Nah, sekretarisnya kan ada 3 wanita ya kan, berarti kita permutasikan 3 permutasi 1 seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke. Kemudian lanjut ke bendahara. Bendaharanya kan harus pria. Berarti nanti 5 permutasi 1 juga. 5 permutasi 1. Nah, yang terakhir adalah ketua. Nah, ini hati-hati. Kan tadi orangnya ada 8. 8 kan? Kan berarti sudah dipilih 2 orang. Nah, berarti tinggal berapa? Tinggal berapa teman-teman? Tinggal 6. Karena bebas berarti langsung saja kita tulis 6 permutasi 1 seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, karena sudah berkurang 2. Jadi oke, Kak Furqan kasih keterangan biar kalian nggak bingung. Jadi ini kan 3 permutasi 1 ini dari mana? Berarti kan apa wanitanya ada 3, kan dipilih 1. Nah, ini kan harus apa? Ini pemilihan sekretaris, ini pemilihan bendahara B, ini pemilihan ketua. Lah ketua ini yang bebas ini berasal dari sisanya yang tadi, karena sudah dipilih 2 orang, otomatis kan awalnya kan 8 orang, berarti kan otomatis menjadi 6 orang, seperti itu. Bisa dipahami ya? Lah kalau sesuatu dipermutasikan 1 itu dirinya sendiri ya teman-teman. Jadi langsung aja 3 dikali 5 dikali dengan 6 seperti itu. Berarti sama dengan berapa Kak? 3 kali 5 15 kali 6 berarti 90 ya kan? Ada 90 susunan kepanitiaan yang mungkin. Oke. Gampang ya. Yang penting pokoknya analisisnya ya kan. Yang penting analisisnya soal kalau peluang itu. Jadi gampang-gampang susah sebenarnya. Oke, kalian harus sering berlatih ya teman-teman. Oke, karena jawaban sudah ketemu seperti biasa ya, kita kasih tanda cinta dulu lah. Tanda cintanya seperti ini. Iya. Oke, gampang. Ya. Oke, gampang sekali. Oke, saya kira 3 soal cukup ya. Nanti insya Allah di video selanjutnya akan terbahas bagian yang kedua. Insya Allah akan terbahas soal-soal lagi supaya kalian bisa lebih mantap materi ini. Seperti biasa ini ada beberapa oleh-oleh dari Kak Furqan. Kalian bisa kerjakan ya, kerjakan di buku tulis kalian supaya kalian lebih mantap materi ini. Oke, saya kira cukup ya untuk video pembahasan soal peluang di subbab kali ini. Insya Allah akan terbahas soal-soal selanjutnya dari Kak Furqan. Kalian wajib cek terus di channel ini. Jangan lupa untuk tetap berikan subscribe dan lonceng kalian ya di channel ini supaya kalian tidak ketinggalan pada saat Kak Furqan mengupload video yang paling baru tentunya. Oke, salam semangat dari saya. Semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.